Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas komunikasi bisnis kelas F. Di sini saya Wahyu Adi Kurniawan, NIM 243 sebagai HRD. Lanjut ke friend. Baiklah, terima kasih Mas Wahyu. Perkenalkan nama saya Principta Abadi, NIM 265 sebagai pelamar pekerjaan. Berikutnya, lanjut Dito. ya, terima kasih untuk Mas Wahyu. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dari Dito, NIM 237 sebagai pelamar pekerjaan. Oke, lanjut ke Hukas. Ya, perkenalkan nama saya Hukas Amartya Harmansyah, NIM 236. Di sini saya sebagai pelamar kerja. Terus selanjutnya Gazi. Ya, di sini saya Gazi Muhammad Gias dengan NIM 225. Di sini saya juga sebagai pelamar pekerja. Baik. Lanjut ke Fahrul. Perkenalkan nama saya Fakhrul Ramadan Hirinsyah, NIM 2018 0410 248. Di sini saya sebagai pelamar kerja. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interview dari teman-teman. Yang pertama dari Dito. Iya, perkenalkan nama saya itu Muhammad Dari Dito, tinggal di Bogor, tanggal lahir tanggal 31 bulan Mei tahun 2000. Oh ya. Baik, Mas Dito, sebelumnya apa yang Anda ketahui tentang perusahaan di sini? Berdasarkan apa yang saya pelajari tentang perusahaan ini, jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, ya seperti Kimia Farma dan Astra dan sebagainya. Pada perusahaan ini sedang membutuhkan staf administrasi sehingga saya ingin menempati posisi tersebut. Oke, baik Mas Dito. Untuk selanjutnya itu apa yang bisa Anda berikan untuk perusahaan kita ini? Maaf. Apa? Ya, saya ulangi ya Mas Dito. Iya. Jadi apa sih yang bisa Anda berikan untuk perusahaan kita ini? Di sini saya akan memberikan komitmen kinerja yang sesuai dengan kemampuan saya. Oke, bagus. Kemudian mungkin dari Mas Dito sendiri ada rencana nih 5 tahun ke depan, itu dari Mas Dito sendiri bagaimana untuk rencana 5 tahun ke depan? Untuk rencananya ini sih saya ingin perusahaan ini lebih maju dan saya berharap diberikan kepercayaan untuk memegang jabatan dan tanggung jawab yang lebih. Oke, bagus. Kemudian tentu ya namanya orang juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin dari Mas Dito bisa jelasin nih apa kelebihan dari Mas Dito ataupun kekurangan yang ada pada Mas Dito. Untuk kelebihan saya itu sesuai dengan posisi yang saya lamar, saya bisa mengoperasikan komputer dengan baik dan saya sangat mengikuti tentang perkembangan sosial media saat ini termasuk cara beriklan di Instagram dan Facebook. Oke. Untuk kelemahannya itu sesuai dengan posisi yang saya lamar itu saya kurang begitu memahami Microsoft Excel.
dalam membuat laporan maupun menghitung sebuah produk menggunakan rumus di dalam Microsoft Excel. Tetapi saya sangat antusias dan mau belajar di Microsoft Excel untuk mengembangkan skill dan kemampuan saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Dito atas penjelasan tentang kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada Mas Dito. Kemudian, Mas Dito ada gak sih motivasi yang ada dalam Mas Dito bekerja? Tentunya motivasi itu saya bisa mendapatkan penghasilan. Selain itu saya juga termotivasi karena punya kesempatan belajar serta mengembangkan diri dalam karir saya dan bisa menjadi bagian dari perusahaan Bapak atau Ibu. Oke, baik. Kemudian nih ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Mas Dito jawab. Menurut Anda nih, menurut Mas Dito, kapan sih Mas Dito itu bisa mencapai puncak karir dari Mas Dito sendiri? Saya yakin dalam 3 tahun ke depan, Pak. Oke, baik. Ini bisa dibilang pertanyaan terakhir ya untuk Mas Dito. Apakah Anda siap jika menerima apapun yang ditugaskan oleh perusahaan kami? Baik keadaan apapun, apakah Mas Dito siap? Dalam posisi atau penempatan dimanapun saya siap. Oke, baik. Mantap sekali jawaban dari Mas Dito. Baik, terima kasih Mas Dito atas jawabannya. Untuk selanjutnya kami akan segera menghubungi Mas Dito. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Mas Dito. Baiklah, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Fren. Selamat sore, Mas Fren. Selamat sore, Pak. Baik. Terima kasih udah datang untuk interview, Mas Fren. Ya, Pak. Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nih dari Mas Fren. Memperkenalkan diri dulu, ceritakan tentang diri Mas Fren. Oh iya. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Prencipta Abadi, tepat tanggal lahir Desa Ulak Pandan, 27 September 2000. Baik. Ini saya, Pak. Ya, baik. Kemudian apa sih yang Anda ketahui tentang perusahaan kami ini? Saya mengetahui perusahaan Bapak tentang Ya, saya mengetahui perusahaan Bapak dari internet kan. Saya mengetahui itu dari visi misinya. Terus saya suka aja sih sama visi misi sama perasaannya. Baik. Terima kasih Mas Fred. Kemudian nih, kenapa Anda tertarik untuk melamar di perusahaan kami ini? Tentu ada alasan kenapa Anda tertarik. Alasan saya tertarik untuk melamar di perusahaan ini, saya ingin mengembangkan bakat saya ataupun pelajaran yang sudah saya dapat dari perkuliahan dulu, dan ingin mencari relasi sekalian menambah ilmu dari perusahaan ini. Oke, baik. Mungkin tadi Mas Fren bilang Mas Fren udah ada bekal ilmu dari masa perkuliahan, sehingga tentunya nanti di perusahaan kami Mas Fren akan memberikan beberapa kontribusi untuk perusahaan kami. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, apa sih yang bisa Anda berikan untuk perusahaan kami? Untuk kontribusinya ke perusahaannya itu yang telah saya pelajari dari masa perkuliahan itu, sesuai kemampuan saya akan mengkontribusi apapun terhadap perusahaan ini. Oke, baik. Kemudian ini
tentunya untuk ke depan Anda pasti punya rencana-rencana apapun. Nah, untuk Anda sendiri apa sih rencana untuk 5 tahun ke depan? Rencana saya untuk 5 tahun ke depan mungkin menambah lagi ilmu apa yang saya dapat dari perusahaan ini sehingga saya bisa dapat mengembangkannya. Semoga saja kan semakin tahun berganti bisa saja naik pangkat gitu. Apakah ke menjadi dari staff menjadi ke atasan atau itu. Iya. Oke, baik. Kemudian nih, Mas Friend, Anda pasti memiliki kelebihan atau kekurangan. Mungkin bisa nih dari Mas Friend bisa jelasin apa kelebihan ataupun kekurangan dari Mas Friend. Kelebihan saya bisa menguasai Microsoft Word, terus Microsoft Excel, terus menggunakan mengedit foto dan sudah itu ya. Dan untuk kekurangan saya saya masih harus banyak belajar tentang bagaimana mengoperasikan komputer, Pak. Belajar lebih lagi. Oh iya, berarti harus belajar lagi ya, Mas Friend. Iya, Pak. Untuk melengkapi kekurangan yang ada. Iya. Ya. Kemudian nih pertanyaan terakhir nih untuk Mas Friend. Apakah Anda siap jikalau ada suatu saat Mas Friend tuh menerima tugas apapun dari perusahaan kami? Itu dalam keadaan apapun, apakah Mas Friend siap? Dengan apa yang saya dapat dari masa perkuliahan ataupun dari organisasi, saya siap untuk ini apa namanya? Siap untuk Dia siap menerima tugas apapun dari kami ya, Mas. Siap menerima tugas apapun yang nanti diberikan oleh perusahaan, Mas Friend siap seperti itu. Ya, sesuai dengan keahlian saya, Pak. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Friend atas waktunya. Untuk selanjutnya kami akan segera menghubungi Mas Friend. Seperti itu ya, Mas Friend. Ya, baik. Terima kasih. Selamat sore, Mas Friend. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore, Mas. Ya, sebelumnya bolehkah Anda berkenalan terlebih dahulu, ceritakan tentang diri Anda? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gazi Muhammad Gias, biasa dipanggil Lagi atau Gazi. Jadi saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah dalam bidang manajemen pemasaran. Di sini dalam berpengalaman kerja saya belum ada karena masih fresh graduate. Saya baru lulus tahun ini, tahun 2021. Saya sini memiliki skill komputer, desain grafis, public speaking, dan skill berkomunikasi. Oke, baik. Jadi Mas Gazi ya. Jadi Mas Gazi apa sih yang tahu tentang perusahaan ini? Yang saya tahu dari perusahaan Bapak ini, saya tahu dari media sosial yaitu Instagram. Perusahaan Bapak ini bergerak dalam bidang desain grafis, yang mana perusahaan Bapak ini yang saya ketahui berdiri tahun 2010. Dan selama itu saya sudah mengincar dan mencari tahu perusahaan Bapak selama tahun dari 2010 sampai saya lulus tahun ini. Itu. Oke. Apakah dengan penjelasan Mas Gazi itu
adalah suatu hal yang menarik untuk Mas Gazi melamar di perusahaan kami, atau ada alasan lain kenapa Mas Gazi itu tertarik dengan perusahaan kami? Menurut saya, kenapa saya tertarik dengan perusahaan Bapak, karena perusahaan Bapak ini cocok dengan skill saya, yaitu dalam komputer. Saya juga termasuk bisa handal lah untuk menggunakan komputer, terlebih dalam membuat desain, mengedit video, atau mengedit foto. Saya cukup ahli dalam hal tersebut. Jadi perusahaan Bapak ini sepertinya cocok dengan saya. Saya cocok dengan perusahaan Bapak karena itu memang sesuai dengan perusahaan Bapak. Oke, baik Mas Gazi. Dengan keahlian yang tadi Mas Gazi bilang tuh ada dalam mengedit video ataupun komputer, nah itu apa sih hal yang bisa Mas Gazi berikan untuk perusahaan kami? Bisa diulangi? Oh ya, Mohon maaf. berdasarkan dengan penjelasan Mas Gazi tadi tentang keahlian ataupun kemampuan yang dijelaskan oleh Mas Gazi, mungkin dari Mas Gazi ada nggak hal yang bisa Mas Gazi berikan untuk perusahaan kami nanti? Halo Mas Gazi, apakah terdengar suara saya? Mas Gazi? Oke, baik, berhubung ada masalah jaringan dari Mas Gazi, baik, saya lanjut ke interview pelamar selanjutnya. Monggo. Ya, selamat sore Mas. Sore Pak. Ya, baik, sebelumnya biar kita kenal, bisa dari Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Di sini saya Hukas Amartya Harnuansa. Saya berasal dari Cilacap di tahun 2000, bulan April tanggal 20. Di sini saya memiliki skill atau keahlian di bidang desain grafis, public speaking, dan juga marketing, multimedia marketing. Oke, baik. Terima kasih Mas Hukas. Kemudian Mas Hukas nih lamar di sini tuhnya udah tahu dong tentang perusahaan ini. Jadi apa sih yang Mas Hukas ketahui tentang perusahaan kami ini? Ya, yang saya ketahui dari perusahaan ini, karena menurut saya perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah cukup ternama di Indonesia, sehingga saya bisa dengan mudah mencari informasi tentang perusahaan ini. Ya, perusahaan ini bergerak di bidang makanan dan minuman yang sudah cukup terkenal di seluruh Indonesia, sehingga seluruh masyarakat Indonesia akan lebih sudah tahu tentang perusahaan ini. Sesuai dengan postingan lowongan kerja yang perusahaan Bapak berikan di media sosial Instagram, perusahaan ini membutuhkan desainer grafis untuk bekerja di perusahaan ini. Sesuai dengan kemampuan saya ingin melamar di bagian desainer grafis di perusahaan ini. Oke, baik Mas Hukas. Mungkin tadi ada beberapa pengetahuan yang udah Mas Hukas dapatkan tentang perusahaan kami. Ada nggak sih hal lain yang membuat Anda tertarik untuk melamar di perusahaan kami? Karena perusahaan ini sudah cukup ternama di seluruh Indonesia,
Maka saya siapa sih yang nggak mau bekerja di perusahaan yang sudah terkenal di seluruh Indonesia gitu loh Mas. Iya. Maka dari itu saya sangat berniat untuk melamar bekerja di perusahaan ini. Iya, baik. Terima kasih Mas Lukas. Kemudian Mas Lukas tadi memiliki beberapa kemampuan atau keahlian. Nah, apa sih yang bisa Anda berikan untuk perusahaan kami? Mungkin untuk kedepannya mungkin itu apa yang bisa Mas Lukas berikan? Yang pertama, apabila saya diterima oleh perusahaan ini, maka saya akan memberikan komitmen untuk bekerja di perusahaan ini secara maksimal. Selain itu, saya juga dapat memberikan ide atau gagasan-gagasan untuk memajukan perusahaan ini agar lebih ternama. Mungkin untuk ke seluruh dunia. Oh, mantap. Baik Mas Lukas. Kemudian tentu ya dalam bekerja nanti Mas Lukas pasti memiliki motivasi. Nah, apa sih motivasi yang Anda punya untuk dalam bekerja? Ada nggak motivasi? Motivasi ya Pak? Iya Mas Lukas. Ya, motivasi saya dalam bekerja yaitu yang pertama memang mencari pengalaman, yang kedua yaitu mencari relasi, yang ketiga mungkin sudah tidak diragukan lagi yaitu mencari pendapatan atau penghasilan sendiri. Oke, baik, bagus sekali Mas Lukas. Kemudian nih tentunya untuk ke depan Mas Lukas bakal ada rencana-rencana atau plan ke depan. Dan yang saya mau tanyakan, ada nggak sih rencana Mas Lukas untuk 5 tahun ke depan? Rencana 5 tahun ke depan saya, di sini kan saya posisinya sebagai fresh graduate ya Mas. Jadi rencana saya setelah lulus dari universitas saya, pertama saya akan mencari pekerjaan, tentunya yang sesuai dengan kemampuan serta jurusan yang saya pilih di universitas saya. Kemudian setelah mencari pekerjaan, saya apabila saya telah merasa tercukupi oleh apa yang saya punya suatu saat nanti, maka saya dapat memenuhi kebutuhan saya sendiri, baik kebutuhan primer, sekunder, apalagi tersier. Oh iya, baik, bagus Mas Lukas. Ada nggak sih kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada diri Mas Lukas? Di sini saya akan menggabungkan kelebihan serta kekurangan saya sendiri ya Mas. Baik Mas Lukas. Kelebihan yang saya punya dan juga kekurangan yang saya punya itu sendiri yaitu adalah saya orang yang mudian dalam arti kelebihan saya itu sendiri yaitu apabila saya mendapatkan tugas atau job yang di saat itu pula mood saya sedang naik-naiknya, maka saya akan dengan cepat membereskan atau mengerjakan tugas tersebut Mas secepat mungkin. Lalu untuk kelemahannya itu sendiri, apabila mood saya sedang kurang baik atau sedang jelek buruk gitu, maka saya menunda pekerjaan tersebut sampai akhirnya saya memiliki niat untuk mengerjakan tersebut. Akan tetapi saya sudah memiliki solusi untuk mengatasi kelemahan yang saya punya. Di sini saya membuat jadwal kegiatan harian. Dengan kata lain, kegiatan saya selama 1 minggu itu saya jadwalkan, maka saya dapat memanage kegiatan saya selama 1 minggu dengan lebih terinci serta serta mengurangi kelemahan saya. Oke, bagus ya Mas Lukas bisa tahu kekurangannya dan Mas Lukas bisa tahu solusinya untuk menutupi kekurangan yang ada pada Mas Lukas. Kemudian Mas Lukas nih, saya ada satu pertanyaan bisa Mas Lukas jawab. Jadi kapan sih Mas Lukas akan mencapai puncak karirnya Mas Lukas sendiri? Saya dapat saya katakan apabila saya mencapai puncak karirnya sendiri yaitu apabila
target saya sudah terpenuhi. Tapi dalam kata lain, saya seorang manusia gitu kan, target seseorang bakal terus bertumbuh seiring berjalannya waktu ya Mas. Maka ya memang saya akan mencoba untuk mengejar target-target saya yang saya miliki. Oke, baik Mas Lukas. Kemudian untuk bisa dibilang pertanyaan terakhir, apakah Anda siap jikalau suatu saat atau dalam keadaan apapun Mas Lukas ditugaskan oleh perusahaan kami? Apakah Anda siap? Apabila ditugaskan dalam perusahaan kami, berarti dengan kata lain saya sudah diterima dalam perusahaan Bapak, maka saya harus mau atau tidak mau juga harus berkomitmen dan melakukan apapun untuk menjaga nama baik perusahaan Bapak. Jadi saya siap, Pak. Oke, bagus. Baik, terima kasih banyak Mas Lukas atas waktunya. Itu beberapa poin. Untuk kedepannya nanti kami akan segera menghubungi Mas Lukas kembali. Baik, Pak. Baik. Terima kasih Mas Lukas. Ya, selamat sore, Mas. Sore, Pak. Ya, selamat sore, Mas. Sore, Pak. Ya, baik sebelumnya perkenalan dulu ya, Mas. Ya. Mungkin Anda bisa perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Ramadan Hirinsyah. Saya berasal dari Pekanbaru. Tanggal lahir 1 Januari tahun 2000. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan manajemen dan juga mencapai nilai IPK 4,0. Oke. Jadi apa sih yang Mas Fakhrul ketahui tentang perusahaan kami sehingga Mas Fakhrul melamar di perusahaan kami? Ya, baik. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk Toyota dan juga merupakan salah satu cabang terbesar di tempat domisili saya, yaitu di Pekanbaru. Perusahaan ini juga nggak hanya menjual produk, melainkan juga melayani servis berkala dan juga perbaikan bodi mobil. Fasilitas yang diberikan perusahaan untuk konsumen yang datang ke perusahaan ini juga sangat memanjakan konsumennya, sehingga konsumen itu merasa sangat nyaman ketika berada di perusahaan ini. Oke, jadi itu merupakan bisa dibilang alasan atau hal yang menarik kenapa Mas Fakhrul bisa melamar di perusahaan kami, gitu ya Mas ya? Ya. Oke. Misal nih Mas Fakhrul besok keterima di perusahaan kami, apa sih yang bisa Anda berikan untuk perusahaan kami? Yang bisa saya berikan untuk perusahaan ini, saya mampu untuk memberikan keuntungan yang lebih besar lagi pada masa sebelumnya, sesuai dengan jabatan yang saya lamar. Oke, baik. Ada nggak dari Mas Fakhrul sendiri rencana ke depan? Mungkin kalau dari saya ini rencana 5 tahun ke depan dari Mas Fakhrul sendiri. Baik, rencana 5 tahun ke depan ini saya berencana akan bekerja lebih giat lagi untuk perusahaan ini agar kedepannya lebih baik lagi daripada masa sebelumnya, dan juga mungkin saya akan bisa mendapatkan jabatan dengan posisi yang saya kuasai. Oke, baik. Kemudian ada nggak sih motivasi Mas Fakhrul dalam bekerja? Ya, ada ya. Motivasi saya itu saya mencari
pengalaman kerja dan juga mencari relasi. Selain itu, saya juga motivasi untuk bekerja ini untuk mendapatkan gaji yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Begitu, Pak. Oh, oke, baik Mas Fahrul. Kemudian setelah tentang hal yang menarik atau hal yang tertarik untuk melamar, kemudian tadi ada motivasi. Nah, yang di sini mau tanyakan itu kelebihan serta kekurangan yang ada pada Mas Fahrul. Mungkin bisa Mas Fahrul jelasin. Kelebihan saya mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Selain itu juga saya mampu bekerja dengan giat, mampu berkomunikasi dengan baik, dan juga saya mampu bekerja dalam tim maupun juga individu. Untuk kekurangan saya kurang mampu untuk membuat PowerPoint, tetapi saya terus berusaha untuk belajar lebih lagi untuk membuat PowerPoint itu agar lebih bagus lagi ke depannya. Oke, baik Mas Fahrul, bagus. Kemudian ada satu pertanyaan yang mungkin bisa Mas Fahrul jawab. Jadi menurut Mas Fahrul, kapan Anda akan mencapai puncak karir Mas Fahrul sendiri? Untuk mencapai puncak karir itu ketika saya sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup saya, mungkin di situ saya akan mencapai puncak karir saya. Begitu, Pak. Oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan terakhir untuk Mas Fahrul. Jikalau besok Mas Fahrul bekerja dan ataupun sudah diterima di perusahaan kami, apakah diri Mas Fahrul siap jika ditugaskan apapun oleh perusahaan kami? Ya, saya akan bersedia untuk menerima apapun itu tugas yang diberikan oleh atasan saya, karena ya mau tidak mau saya harus mengerjakan itu. Begitu, Pak. Oke, baik. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih banyak Mas Fahrul atas waktunya. Untuk kedepannya kami akan segera menghubungi saudara Mas Fahrul. Oke, baik Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, Sama-sama, selamat Pak. sore. Sore. Mas Gazi, apakah? Iya, selamat sore. Ya, selamat sore. Mungkin kita dari awal aja ya, Mas. Iya, dari awal aja. Saya mohon maaf dikarenakan terkendala jaringan tadi. Oke, baik. Tidak apa-apa, Mas. Baik, sebelumnya bisa perkenalkan diri dahulu dari. Ya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Gazi Muhammad Diaz. Nama panggilan saya Agi atau Gazi. Saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah dalam jurusan manajemen pemasaran. Dalam pengalaman kerja saya masih fresh graduate karena baru lulus tahun 2021. Sini saya memiliki keahlian dalam komputer, public speaking, dan skill berkomunikasi. Oke, baik. Kemudian tentu Mas Gazi ini tahu beberapa hal tentang perusahaan ini ya. Jadi apa sih yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Seperti yang saya ketahui dari perusahaan Bapak ini berdiri tahun 2010. Saya ketahui dari media sosial perusahaan Bapak, dari Instagram, yang menurut saya perusahaan ini menarik dan sepertinya cocok dengan skill kemampuan saya. Oke, baik. Dengan pengetahuan yang tadi Mas Gazi bilang tentang perusahaan kami, mungkin ada nggak sih kenapa Mas Gazi itu tertarik melamar di perusahaan kita ini? Seperti yang
saya ketahui perusahaan Bapak ini yaitu dalam bidang grafis, dalam desain grafis yang sesuai dengan kemampuan saya. Di sini saya tertarik sekali untuk bekerja di perusahaan Bapak karena di perusahaan Bapak saya bisa lebih mengembangkan skill saya yang gimana skill saya ini bisa memajukan perusahaan Bapak lebih maju lagi, lebih terkenal. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Mas Gazi. Kemudian, jikalau nih Mas Gazi diterima dan besok sudah mulai bekerja di perusahaan kami, apa yang bakal Mas Gazi berikan untuk perusahaan kami ini? Saya akan memberikan komitmen yang sangat bagus demi perusahaan Bapak, yang mana di sini saya ya masih fresh graduate, masih butuh pengalaman kerja, jadi saya harus menjaga nama baik perusahaan Bapak. Saya akan membuat perusahaan Bapak naik dan mendapatkan profit yang sangat besar demi memajukan perusahaan Bapak. Oke, baik. Kemudian untuk kedepannya tentu Mas Gazi bakal ada rencana-rencana apapun itu. Yang saya mau tanyakan, rencana apa untuk 5 tahun ke depan dari Mas Gazi sendiri? Dan rencana saya 5 tahun ke depan, yang pertama mungkin saya ingin menambah skill saya, menambah skill kemampuan saya, ingin menambah pengalaman kerja, dan saya ingin berada di puncak karir saya. Saya ingin di mana saya ingin keluar dari zona nyaman saya yang masih terlalu bermalas-malas saat kuliah, dan saya ingin memasuki ke zona baru, zona yang dimana yang saya tidak dapat di saat kuliah, dan saya akan mendapatkan itu dalam dunia pekerjaan. Gitu. Oke, baik. Untuk selanjutnya, tentu ya, dalam bekerja pasti Anda memiliki motivasi. Apa sih motivasi Mas Gazi dalam bekerja? Motivasi saya sih, saya ingin jadi lebih baik, dan saya ingin mengembangkan skill saya, menjadi lebih hebat, menjadi lebih handal untuk mengembangkan skill saya, dan itu saya ingin menambah pengalaman hidup dengan bekerja, ingin mendapatkan penghasilan, terutama di sini saya masih fresh graduate dan belum berpikir untuk menikah atau memiliki momongan, jadi itu saya cuma ingin menambah skill saya. Oke. Kemudian nih tadi ada rencana ke depan, terus motivasi Mas Gazi dalam bekerja. Kemudian yang saya ingin tanyakan, apa sih kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada Mas Gazi? Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya memiliki skill desain grafis, saya memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer. Di sini saya juga memiliki kemampuan dalam editing. Saya bisa mengedit foto, video, ataupun desain-desain. Dan saya sini memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Saya bisa bekerja individu ataupun kerjasama. Saya bisa bekerja di bawah tekanan. Lalu kelemahan saya cuma satu, yaitu saya suka tidak fokus dalam satu hal. Namun dengan kelebihan saya dalam bekerja bersama tim, semoga dengan itu kelemahan saya itu bisa tertutupi dari kelebihan saya itu. Hanya itu saja. Oke. Ya baik Mas Gazi, Mas Gazi bisa ada solusi untuk menutupi kekurangan yang ada pada Mas Gazi. Kemudian saya ada satu pertanyaan yang bisa Mas Gazi bisa jawab. Menurut Mas Gazi, kapan Mas Gazi akan mencapai puncak karir? Saya akan berusaha untuk mendapat puncak karir saya tidak lebih dari 5 tahun, seperti yang saya bilang tadi.
selama saya bekerja di perusahaan Bapak itu, saya akan berusaha dengan giat untuk mencapai puncak karir saya, dan saya tidak akan mengecewakan Bapak, dan saya tidak akan mengecewakan perusahaan. Saya akan bekerja dengan baik dan akan konsisten dengan pekerjaan saya, dan saya harap Bapak akan menerima saya, karena itu saya tidak akan membuat Bapak kecewa. Baik, terima kasih atas jawabannya, mantap sekali jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir untuk Mas Gazi. Misal besok Mas Gazi udah diterima di perusahaan kami dan sudah mulai bekerja, apakah Mas Gazi siap menerima apapun yang ditugaskan oleh perusahaan? Insya Allah saya 100% akan siap, apa dari perusahaan menempatkan saya pekerjaan di mana atau apapun itu, saya akan siap. Karena itu saya tidak akan mengecewakan perusahaan. Saya akan bekerja dengan baik. Saya akan berkomitmen dengan baik. Saya akan membuat perusahaan ini maju. Saya tidak akan membuat perusahaan akan down atau mencemarkan nama perusahaan. Saya akan menjaga nama perusahaan. Itu. Saya akan siap. Baik. Ya, baik, mantap. Baik, terima kasih banyak Mas Gazi atas waktunya. Terima kasih, Mas. Untuk kedepannya kami akan segera menghubungi Mas Gazi. Ya, saya akan tunggu. Ya, terima kasih Mas Gazi. Ya, sama-sama. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Oke, yuk on cam semua dulu. Baik, sekian dari kelompok kami. Itulah interview antara pelamar dengan HRD dari kelompok 2. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.